Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anipila Robil Akwan dari kelas 10-2. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya dan baik-baik saja. Kalian tahu nggak tujuan saya di sini apa? Tujuan saya di sini yaitu untuk mengajak teman-teman sekalian membahas tentang cara atau proses pembuatan tikar dari saset bekas minuman. Sebelum berkenalan dengan teman-teman saya ada pantun nih buat kalian semuanya. Ada siput berjalan pelan, hampir saja ingin adikku tarik. Ayo kita berkenalan, tambah teman sangatlah baik. Inilah teman-teman saya. Halo teman-teman, saya Prita Destika Destia. Di sini saya selaku host dan ini mereka berdua teman-teman saya. Saya Lemah Febri Akun Asari, di sini saya sebagai narasumber. Saya Berga Banatan Berat, di sini sebagai narasumber. Oke, sebelum kita melakukan podcast, gimana kalau kita nyanyiin Yel Yel Seman Sawel? Boleh yuk. Siapa kita? Seman Sawel. Seman Sawel. Menterese. Seman Sawel. Menterese. Seman Sawel. Oke. Dari barat sampai timur semua ada di sini. Seman Sawel. Menterese. Seman Sawel. Menterese. Seman Sawel. Paling oke. Dari barat sampai timur semua ada di sini. Seman Sawel. Paling oke. Oke, kita kan udah semangat. Bisa dong ya kita langsung ke podcastnya Yuk, aja. langsung boleh. Halo Kak Luna, halo Kak Bara, gimana nih kabar kalian hari ini? Halo Kak Prita, kabar kita baik banget ya. Luar biasa. Kita sendiri gimana nih kabarnya? Baik sih, dan saya juga tuh senang banget bisa satu podcast gitu sama kalian. Wah, kebetulan kita juga senang ya, Yes. Bar. Oke, gimana kalau kita langsung ke podcastnya aja? Boleh langsung aja Kak Prita. Oke, kan di angkatan kalian, di kurikulum kalian itu kan pakai kurikulum merdeka. Iya, Iya, Nah, benar banget. di kurikulum merdeka ini tuh kan ada namanya P5. Iya. Nah, P5 ini bagi kalian itu apa sih? Singkatan P5 itu kan kepanjangan P5 itu kan Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Jadi itu kita di kurikulum itu sebagai pelajar Pancasila itu apa ya, menguatkan kreativitas masing-masing gitu loh. Nah, Jadi dibantu dengan beberapa proyek-proyek ya Lun ya. Iya, Cukup jadi menarik sih. proyek P5 ini mungkin Iya. untuk mengembangkan potensi kita ya. Bisa. Agar kalian tuh bisa agar kalian tuh menambah skill juga mungkin ya. Iya. Iya. Betul. Nah, di B5 yang kedua ini kalian tuh mendapatkan tema apa sih? Yang namanya sih GHB. GHB itu panjangannya dari gaya hidup berkelanjutan. Dan produk yang kami dapat pun adalah tiga. Sebenarnya ada 3 produk sih, kayak ikan, kopi, dan sebagainya. Dan kita ngatasin yang ketiga ya. Iya. Nah, itu tuh produknya dipilih kalian sendiri atau udah ditentuin gitu sama sekolah? Udah ditentuin sih itu. Karena kita kan nggak bisa milih ya. Iya. Jadi sekolah itu Iya. udah mungkin kan ada 3 tahap ya, kita udah dapat di KWU dan tahap kedua ini kita dapat yang GHB ya kan. Jadi kita dapat yang GHB dan kelompok kita pas banget dapat yang ketiga. Ikat, kalian udah ada pengalaman nggak sih sebelumnya tentang cara buat ikat atau gimana gitu? Sebelumnya sih kurang sih. Jadi kita kayak di sini tuh belajar bareng-bareng kayak ya sharing kayak dari lihat YouTube, terus kayak kita coba-coba dengan beberapa hal-hal di YouTube itu kan. Ya pertama-tama nggak bisa, tapi akhirnya bisa sih. Karena kan sebelumnya kan kita nggak tahu ya, karena cuma tahunya kan hanya kayak di itu sih, kayak mungkin orang buat tas gitu, dari ya kita nggak tahu sih. Oke. Boleh gak sih, kayaknya tuh seru banget gak sih itu pembuatan prosesnya step by step yang kalian lalui itu? Boleh gak review sedikit aja tentang step by step Ya, itu? langsung aja. Oke. Oh boleh. Jadi selama pembuatan tikar ini kan pasti ada hal-hal yang udah kalian jalani, Iya. yang kalian alami gitu kan. Ceritain sedikit boleh gak sih? Boleh. Boleh banget. Mau yang cerita mana dulu ya, Bang? Mana kita di mana nih? Itu hal-hal apa aja yang kalian alami selama pembuatan tikar ini? Gimana kalau mulai dari cara pembuatan dulu boleh? Boleh, silakan.
Jadi cara pembuatannya tuh seperti kita itu kayak pertama-tama nyari gambar dulu nih, kayak motifnya tuh maunya apa. Nah, kita kebetulan dapetnya kapal api ya loh. Sebelum barang menjawab ini kan kita itu biasanya kita itu dapetnya kan mengolah ya itu kan kita dapetnya yang mengolah kemasan, bungkus kemasan yang Iya. sudah sampah gitulah. Nah, pakai gitu. iya, pas banget kita mengolahnya untuk menjadi barang itu. Jadi pengolahannya ya ini barang. Jadi pengolahannya itu diawali dengan kita mencari sampah yang ingin kita pilih. Nah, jadi kita diskusi dulu ya Lun ya. Iya. Maunya itu apa? Nah, alhamdulillah setujunya tuh kapal api. Sama ticus. Iya, kapal api sama tejus nih. Nah, setelah kita mendapatkan sampah yang diinginkan, kita harus memotong dulu nih. Dari warung kan biasanya dipotong ini, kita cuci dulu sampai bersih. Kita mau nggak mau kan dicuci ya, soalnya kan kayak dari sampah masa nggak Bau dicuci. gitu Iya. ya. Iya. Kita bersihin dulu, kita kasih sabun. Dan setelah itu ya, setelah kita cuci semaksimal, kita jemur pakai matahari. Tapi kebetulan akhir-akhir ini hujan ya sih. Iya, jadi Proses kalian apa selain kalian menggunakan sinar matahari ini apa aja sih Nah, alternatif yang itu, kalian bikin? iya. Akhir-akhir ini hujan ya. Bro? iya, alternatif kan kita ngeringin sampah juga nggak cuma itu ya dengan sinar matahari. Kita juga ada alternatif, kita ada kipas angin atau dilap karena waktunya yang mepet. Jadi kita Bisa ngandelin matahari juga. ya Iya. kita juga maksudnya biar waktunya tuh banyak itu loh, biar cepat mungkin jadi lebih ada waktu banyak. Jadi kita dilap aja, dilap terus kita pakai kipas angin juga, jadi lebih efektif lah. Jadi kan Memakan sih kayak waktu. semakin cepat semakin baik lah ya. Oh iya, pembuatan karpet itu kan lama ya. Iya. Sebelumnya tuh kalian udah ada nggak sih pengalaman kayak gitu? Belum ada. Jadi di sini kita kayak awalnya tuh tak kepikiran buat kayak bikin karpet ini. Tapi kita banyak gimana caranya? Oh, dari tas-tas gitu. Akhirnya kepikiran, oh ini kalau mau buat tas kan harus dilebihkan. Nah, Iya. tapi kalau karpet kan nggak dilebih, jadi kayak jembarin aja, kita lebarin aja lah. Jadi kita bakal ini juga Iya. kita kan belajarnya tuh dari nggak hanya dari satu sumber ya. Kita itu belajar dari media sosial, mungkin dari orang-orang yang Sekitar. pengalaman. Kan tadi Bara juga udah jelasin, habis dari itu kita lalu motongin sesuai dengan ukurannya. Karena kan itu susahnya itu pas waktu motongnya ya Mbak. Habis itu waktu kita motongin baru dilipin. Jadi mungkin nanti habis dilipin itu kita baru bisa kan. Ini kan pasti kan karpet itu kan panjang atau lebar gitu kan. Kalian tuh sebelumnya udah ngeplan belum sih? Kayak "Ih, aku mau panjangnya segini nih, lebarnya segini nih gitu. Udah ya Lun ya, dari awal udah berani kali empat sih. Dan itu tercapai. Kenapa ya udah malah di luar ekspektasi ya? Iya kan itu sih kan itu kita itu ngukurnya itu sesuai di lantai kelas karena kan kita buatnya di Iya. sekolahan. Tapi malah kita mungkin kita kan mikirnya aduh belum bisa nih, mungkin kita nggak berekspektasi terlalu tinggi ya Bang ya. Iya. Kita cuma empat lantai dikali 4 lantai, tapi alhamdulillah kita Bisa ya, Bisa. lebih besar. Ya, bagus banget berarti itu ya. Sekarang gimana sih perasaan kalian selama pembuatan kita ini, selama kalian melakukan proses ini di P5? Perasaannya sih banyak sih. Beberapa adalah seperti senang, sedih, bangga. Nah, dari tiga mau yang mana dulu nih Kak Rita? Ya, pastinya yang senang dulu kali ya, yang Karena sedih mau tuh agak akhiran gitu. senangnya itu pada saat pembuatan tikar ya. Dikarenakan semuanya itu kerja, nggak ada yang nganggur. Seperti contohnya adalah pada saat pengguntingan, pada saat penganyaman. Misalkan ada yang tidak bisa menggunting, dia harus bisa menganyam. Yang tidak bisa menganyam, dia harus bisa menggunting. Jika tidak bisa keduanya, terus dia bisa nyuci lah ya di sini. Dia bisa Iya. nggak bisa satu banyak aja gitu ya. cuman kan kalau yang nggak Kayak jijik gitu mungkin. Ada yang jijik juga. Nah, kan tadi ada disebutin 3 Iya. perasaan nih. Iya. Nah sekarang boleh nggak sih disebutin yang bangga, mau diceritain sama Kak Luna? Mana dulu nih? bangga atau yang sedih? Yang bangga dong ya. Silakan Kak Luna. Kita tuh bangganya bukan karena apa ya, kita tuh bangganya karena bisa berproses dan bisa mendapatkan hasil yang lebih gitu loh dari ekspektasi kita. Kita juga bangga banget punya teman-teman kelompok yang Kompak-kompak kompak, banget sih. kompak banget sih. Maksudnya bisa diandalkan, tidak hanya menggantungkan satu orang juga.
pokoknya ya bangga aja lah bisa Ya, kami bergerak maju bersama-sama. bisa sampai sini gitu loh. Dulu kan mikirnya bakal nggak jadi, bakal mungkin nggak sesuai ekspektasi. Overthinking ya. Iya, bangga banget sih bisa sampai Iya. jadi kita. Biasanya juga kan ada kelompok nih yang anggotanya tuh kayak nggak mau ini biar dia aja karena dia yang bisa gitu. Mungkin kalian bangga karena itu ya, kelompok kalian Iya. karena yang Iya, kan benar Ini juga saling melengkapi ya. Iya, Semangat saling melengkapi, walaupun ada yang minus ada tidak bisa gunting, kunci, nganyam, tapi saling melengkapi satu sama lain. yang nggak bisa meeting, penting mungkin bisa Iya. nanyam, yang nggak bisa nanyam mungkin bisa. Iya. dengan kerja ada bagian kerjanya masing-masing, mungkin produk kalian ini yang bisa jadi cepet gitu ya, Iya. perkiraan waktu yang kalian bikin. Nah, tadi kan udah ada perasaan senang sama bangga nih. Iya. Boleh gak sih Kak Luna atau Kak Farah ceritain perasaan sedih kalian itu? Boleh Nah, banget. Sedihnya itu pada saat pengumpulan sampah nih, dikarenakan kantin-kantin itu kan digunakan oleh pas lain juga, Iya. seperti ada yang membuat di lain atau seperti dulu-duluan juga lah. Nah, kebetulan kayak pengusaha kapal api juga ini kan sedikit ya peminatnya dan mana muridnya ya. Rata-rata yang ngopi itu kan dari guru-guru. Iya. Kalau murid-murid kan ya mungkin ada beberapa lah kelas 12. Tetapi saat mengembangkan pengurus kopi kapal api ini cukup lama. Tapi kalau jus lumayan banyak ya Lun ya. Iya, jadi kan kita pakainya tadi kan biji sama kopi kapal api. Jadi kan mungkin pak konsumsi kopi kan lebih sedikit. Iya. Pada Iya. gitu kan, karena Jadi, anak muda juga. Mungkin mikirnya kita juga sedihnya itu kesusahan karena yang membutuhkan bisnis itu kan nggak cuma kelas kita Iya. ya, dan nggak cuma kelompok kita, jadi kelompok lain juga bisa. Jadi mungkin kita sedihnya sih kurang itu sih, banyak yang Iya. mungkin susah. Bahannya itu kan susah. Pernah nggak sih kalian overthinking kayak, aduh gak bisa jadi nih kalau waktunya cuma 2 minggu atau 3 minggu gitu? Sering banget ya. Sering banget. Itu udah setiap harinya kayak banyak juga kan bungkus-bungkus yang mungkin kan nggak semua orang tahu ya kalau mau dipotong bagaimana di warung Iya, itu. benar. Karena kita kan ini juga mendadak, tidak ada persiapan apapun. Jadi mungkin apa ya tuh? Gimana ya? Dadakan banget lah, jadi kita kayak ngelakuinnya tuh kayak aduh dadakan banget sih, itu langsung kita sikat aja. Tapi alhamdulillah ya selesai juga sih. Oh iya. Soalnya sempat overthinking lah pada saat Kalau tingginya tuh banyak karena kurang bahan itu, jadi takutnya nggak jadi. Sebelumnya ya juga kalian belum tahu ya kalau bakal dapat ikan, bakal Iya. bekal di HP. Iya, karena ini kan maksudnya autodidak ya. iya banyak. juga sih. Pelajarin dari YouTube, internet. Nah, terus pengalaman apa aja yang kalian dapat dari pembuatan tikar ini, kayak step by step yang udah kalian lalui kan pasti ada dong pengalaman yang kalian dapat, kejadian-kejadian yang udah kalian jalani selama proses pembuatannya. Boleh diceritain sama kalian atau Kak Tana? Aku ya. Iya. Pengalamannya sih nggak cuma pengalaman, banyak banget. Kayak kita jadi bisa buat tikar yang sebelumnya tidak bisa, kan taunya cuma mungkin kalau dari kemasan-kemasan gitu kan cuma Kayak tas-tas gitu iya, tas, Iya, dompet, tapi di sini kita jadi tahu kalau bisa dibuat tikar. Iya. Terus kita juga lebih bisa bersosialisasi sama ibu-ibu warung, mungkin orang-orang yang jualan. Kita juga pengalaman sih banyak sih, bisa jadi lebih bisa bekerja sama dengan. Saya juga tuh lihat-lihat kayak di online shop apa yang di sekitar tuh paling banyak tuh yang dijual tuh yaitu tas atau Iya. tempat tisu gitu kan. Iya. Karena kan itu sepertinya kayak buatnya tuh lebih sedikit ya. Soalnya kalau tikar kan harus banyak banget terus Iya, harus bisa harus juga. lebar ya. Iya. Butuh proses lah intinya. Barrier itu. Selama itu tuh kalian tuh pernah nggak sih kayak jadi itu tuh gak mood gitu bikin kayak udahlah udah segini, udah nggak panjang-panjang dari kemarin, udah waktunya mau habis atau gimana gitu? Pernah, tapi di sini kami sesama tim, sama anggota, sama kelompok bisa mungkin kayak saling menguatkan satu sama lain lah, kayak aduh aku capek ini, yang ayo semangat, ayo semangat, ayo semangat. Biar saling semangat Iya, sama-sama betul banget. gitu. Jadi Iya. kita mungkin yang satu nggak mood, yang satu mood, jadi yang mood itu bisa ngumpulin, Iya. jadi biar menyemangati gitulah. Iya. Iya. Terus bisa terus tuh kan udah nih pasti tuh banyak pelajaran kan sama pelajaran yang kan dapat itu banyak. Iya. Terus
kedepannya ada nggak sih rencana buat produk kalian itu apa? Rencananya sih sebenarnya mau kami pajang lah ya. Dikarenakan kalau dari kami itu kayak pertama, kenapa kami ingin memajang? Itu karena kami bangga. Kedua, kalau mau dijual kan kayak masa jualnya itu doang sih. Iya. Terus kan kalau perlu buat tikar banyak-banyak, kami sebagai pelajar kan waktu juga kemakan buat sekolah lah. Kayak ada ekstra, ada PR, ada Pasti capek juga ya. pulang juga jam 3 lah. Ya, P5 juga kan kita nggak cuma di sekolah, kita Iya. harus menerapkan di kehidupan kita Iya, sehari-hari. sehari-hari. Mungkin kalau kita mau ya, kalau kita maksudnya mungkin kalau ada waktu luang kita bisa mengumpulkan itu buat tikar lagi, mungkin untuk dijual belikan itu juga menambah uang saku ya Bang. Iya. Ngomong-ngomong saya tertarik banget nih sama produk kalian. Boleh? Mungkin mau nunjukin itu Oh, boleh. Nunjukin boleh. Gimana loh? Bener ya, aku ambilin ya. A few moments later. Ini yang dari Ini yang dari jus ya. Ada juga kok yang dari kapal api lebih besar sih, karena kan bentuknya lebih lebar-lebar. Wow. Minumnya tak sini juga. Kalian ini berapa minggu sih buatnya? 1 minggu lebih lah. 1 minggu lebih. Nggak ada 2 Bener, minggu ya bener. Bang. Wah, 1 minggu lebih udah jadi 2 tuh bagus banget gak sih? Iya. Karena kan nggak cuma itu ya, karena kan ikannya itu dibagi 2 kelompok. Jadi ada yang buat jus, ada yang buat ini. Tapi kita semua mengerjakan secara bersama-sama di antara dua kelompok itulah. Oh, Ini saling bekerja sama lain lah. Oh, kayaknya ini hasil kekompakan kelompok kalian Iya. ya. Makanya kita bangga sekali. Din, ini kan udah produk kalian. Iya. Kalian tuh buat DHB sendiri nih, buat DHB sendiri tuh ada nggak sih rencana kedepannya tuh mau mau gimana gitu? Yang pasti kami menerapkan yang kami terapkan di sekolah seperti ya, membuat tikar ini. Jadi misalnya Lun, kita kayak menemuin sampah kapal api atau apa di lingkungan sekitar Mungkin kita luar sekolah, mengumpulkan ya. iya, akan mengumpulkannya, mencuci, Mungkin mencuci, kita juga dengan tikar mungkin. lebih bisa memanfaatkan sampah yang tidak terpakai Betul menjadi banget. lebih bermanfaat. Iya. Yang orang lain nggak tahu. Iya, mungkin kan ini kalau dibakar atau dibuang kan bisa menjadi polusi. Iya, benar. Enak sih, jadi kita menjadikan tikar ini kan lebih bermanfaat, bisa Betul. digunakan sehari-hari. Oke. Jadi bangga sih saya lihat produk jual kalian ini yang dijadiin selama Iya, 1 minggu apa? lebih. Ada beberapa hal lucu sih. Mau boleh cerita nggak? Oh, boleh tuh. Pada saat pembuatan tikar pertama kali, Iya. ini benar-benar first time banget ya. Iya. Itu kan saya sama Luna dari YouTube nih, Iya. dari YouTube. Nah, habis itu saya coba anyam toh sama Luna. Luna gini ya? Iya. Akhirnya saya kira sama Luna tuh bener gitu ya. Anyam. Tiba-tiba tuh emang motifnya tuh yang mau tuh kayak gini awalnya. Bolong-bolong gini loh. Berarti ini yang pertama kali dibuat Iya, oleh kalian betul. ya? Iya, karena kan bungkusnya yang lebih banyak ya, Bang. Ya, 5 jus. Nah, habis itu pada saat pembuatan ini bukannya motifnya emang bener ya bolong-bolong seperti ini. Tetapi tiba-tiba itu sampai ujung masa ada bolongan besar gini kayak motifnya nggak nyambung banget, kayak ini tuh nggak saling ikat satu sama lain, lainnya kayak putus gitu loh. Habis itu di situ tuh masa kami juga kayak mau dibuat itu apa di staples, jadi kan kayak staples jadi kalau yang tidur kena staplesnya gimana? Bayi juga ya itu. Kayak maksudnya juga kan kita nggak boleh apa ya, Bang? Mungkin kita sebisanya gitu kita buat ini tuh tanpa ada bahan lain gitu loh. Iya. Biar murni dari bungkus Iya, plastik ini ya. Iya, bener banget. Udah nih kalian udah ngeceritain proses yang kalian alami, senang sedih yang kalian alami saat pembuatan ini dan apa ya, banyak juga ya kejadian yang kalian Iya, alami gitu. Iya. Oke, makasih ya udah mau datang ke podcast kali ini. Sama-sama, kami juga udah seneng banget sih bisa nyetain kebanggaan kami di sini. Bisa ceritain, bisa Iya. nunjukin proses. Maaf loh, ini sebelumnya maaf dari buang-buang ini. Ya nggak apa-apa, udah lebih dari cukup. Oke. Nah, setelah kalian melihat podcast tadi, kalian jadi tahu kan bagaimana cara-cara atau proses pembuatan tikar dari saset-saset bekas minuman. Sebelum video ini ditutup, saya ada pantun nih buat kalian semuanya. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian podcast kali ini. Semoga bisa bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.